Satu orang aja ya. Jadi kalau kita pitching, ada 3 co-founder, pilih yang terbaik. Ya. Tapi tiga-tiganya biasanya boleh maju ke depan. Tapi yang bicara satu orang aja, yang terbaik aja, karena nggak perlu semua orang bicara. Ya. Tapi misalnya kalau nanti ditanya, ya, kalau bisa tiga-tiganya bicara. Begini misalnya ya, ada 3 co-founder, satu technical, satu pemasaran, satu business development misalnya, atau technical, pemasaran, satu apalah yang berbeda. Investornya nanya tentang technical, yang jawab orang technicalnya yang ngomong. Investornya ngomong tentang pemasaran, yang jawab orang pemasarannya semua. Jadi mereka tahu, oh ini orang nggak dikerjain satu orang sendirian. Benar nggak? Tapi semua timnya itu saling melengkapi. Karena itu yang dicari. Ya, bukannya one person do everything. Tapi satu tim itu semuanya bekerja sama. Jadi yang pitch-nya satu orang aja, nggak apa-apa. Yeah, my name is Riaz. Oh, I'm Riaz. the founder. Yeah, Okay. founder of justonemisscall.com. But I have a question. These days we are hearing a lot about the story-based pitching. Yeah. So can you just put some light on that one, which Yeah, is more story-based effective? pitching, yeah. Yes, yeah. You must be very expert in storytelling. Yeah, you want to do this because it's very easy to make some people or listener get lost, right? If you're not really good in story pitching, don't do it. Do this is better, because sometimes people can get sleepy, right, to hear something like that. And if your story is not very interesting, yeah, it's not good. But if you are very, very good, right, very, very good in storytelling, and then you can influence people with your story, then use it. But we don't recommend for everybody. Yeah, because it's not easy. Yeah, it's not easy. You need to be very good in storytelling. You can bring all the emotion and everything, right? And then they will buy you. And sometimes it takes too long too sometimes ya. So just do this one. Kalau mau standar dan aman seperti itu. Ya. Orang financial management biasanya tahu kita kan punya budget, punya expense, punya revenue, udah gitu ada net cash inflow, net cash outflow. Valuation tuh biasanya yang paling sederhana adalah pakai net present value. Net present value of all cash flow dan yang akan masuk dalam 5 tahun ke depan. Dan itu nanti tinggal dikalikan, misalnya multipliernya di industri berapa, price earning ratio-nya itu berapa. Kalau kita misalnya di industri, misalnya telco, kita lihat di industri telco siapa yang sudah go public, lihat sahamnya berapa, ya harga sahamnya, lihat earnings-nya berapa. Dari situ kan kita kelihatan price earning ratio. Ya, nah nanti kita lihat perusahaan kita 5 tahun lagi earnings-nya berapa. Dari situ kita bisa lihat harga saham kita kurang lebih berapa 5 tahun lagi dengan menggunakan multiply yang price earning ratio perusahaan lain. Itu kan buat yang sudah jalan mungkin dalam setahun atau 2 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya kita startup yang benar-benar baru, artinya data yang kita punya paling hanya estimasi aja. Oh iya, estimasi. Iya. Itu bisa dianggap valuasi yang valid? Oh iya, evaluasi semua estimasi ya. Nggak ada valuasi yang berdasarkan nilai benarnya. Itu semua estimasi, apa yang future, kan itu nilai future semua kan, valuasi itu. Jadi emang estimasi, tapi kita harus bisa membackup. Gimana kita dapatnya angka tersebut. Asumsinya apa yang dipakai, make sense atau enggak gitu. Kalau contohnya gini ya, contohnya nih. Tadi kita mau lihat price earning ratio kita berapa, harga saham kita misalnya 10 dolar. Price-nya, earning kita 10 dolar per saham. Price-nya berapa? Kalau kita ngomong 50 kali misalnya, orang percaya enggak? 50 kali lebih multiple dari harga earning kita. Tapi kalau kita bilang 50 kali, kenapa? Karena di industrinya rata-rata semua perusahaan telco price earning ratio-nya ada 50 kali. Makanya kita pakai angka 50 kali itu untuk menentukan valuation kita. Itu make sense kan? Jadi asumsinya harus jelas. Ambil contoh ya Pak ya. Anggap Kaskus, anggaplah itu kan udah dijual, tapi begini. Waktu mereka present ke investor mungkin, itu mereka mungkin hanya punya berapa jumlah member, berapa traksinya. Nah dari situ, itu gimana kita menghitung kalau data kita mereka pasti punya juga berapa jumlah member 5 tahun ke depan prediksinya. Kita aja nggak tahu, ya nggak dikasih ke kita. Dan itu bisa jadi pasti nominal. Harus. Prediksi kita berapa 5 tahun lagi member kita berapa, kita mau mulai make revenue kapan, mulai nge-charge kapan, dapat advertising. Iya. Slide kan tadi kan nggak boleh lebih dari 20-an segala. Kalau misalnya tetap bisa pitching 5 menit tapi slide-nya banyak, jadi emang dikit-dikit itu nggak masalah kan? Kalau misalnya dikit-dikit kayak tadi ngeliatin gambar, ngeliatin segala, ya itu nggak apa-apa karena gambar kan cuma dilihat dikit bentar. Tapi kalau
dikit tapi tulisan semua isinya cepet, aduh itu orang nggak bisa mencerna gitu, nggak bisa habis. Dan lagi jangan satu ini nih apa, orang biasanya pakai slide, ada saya beberapa lihat ya, dia pitchingnya pakai video. Jadi slide-nya tuh jalan sendiri, udah jalan gitu, nggak dikontrol sama kita. Ya jangan ya, bahaya. Soalnya kalau tiba-tiba ada interupsi, ada nanya apa segala, slide-nya jalan terus, kita udah susah balik lagi. Ada beberapa orang yang pakai kayak gitu, yang diotomatisin gitu slide-nya langsung, karena ada animasi, ada macam-macam, jadi wah langsung gitu. Wah itu jangan. Kalau menurut saya pakai biasa aja yang kita bisa kontrol, kalau mau harus balik lagi, maju, terus gitu. Ya, tapi kalau tadi misalnya banyak sekali informasinya, tiap hari kita ngomong terus itu orang nggak, mereka bingung fokus ke slide, fokus ke orang yang ngomong. Ya, jangan sampai mereka jadi bingung gitu. Dan yang kita cari di sini kan startup kan, yang tadi makanya jangan langsung ngomong exit itu, jadi penasaran nih orang udah baru startup udah exit gitu. Yang kita cari passionnya, karena yang kita akan coba akselerasi itu bukan produknya itu kan nempel dari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman tidak passion ke situ, tiba-tiba saya lagi ada investor chip in ke situ, terus tiba-tiba udah lemes gitu, produknya gimana dong? Sayang. Jadi menarik dan tidak menarik itu kalau dari hati, dan dari hati itu ketika kita ada passion di situ. Beda kan ceritain tetangga sama pacar gitu. Pendek tuh wah cantik, wajahnya udah beda gitu. Saya hanya penekanan itu karena tadi di awal Pak Novi sudah bilang yang kita cari itu memang orang yang firm atas ide itu gitu. Eksekusinya seperti apa gitu. Gitu Pak Novis nambahin ya. Pas saya ke sini itu ditanyai, nanti presentasinya pakai slide atau pakai slide ya benar ya. Nah, saya tiba-tiba kepikiran kalau misalkan kita pitching tanpa slide tapi kita menggunakan prototipe atau versi demo. Itu ada tipsnya atau apa malah mengurangi gitu loh. Ya kalau demo bagus ya, asal demonya berjalan dengan baik. Jangan demonya wah kok error, keluar bug, keluar segala gitu. Waduh, itu demo tuh bahaya ya. Demo tuh bisa membuat orang semakin convince bahwa produknya bagus dan jalan karena punya experience. Tapi pada saat kita gagal mendemokan dengan baik, orang itu malah jadi hilang percaya sama sekali. Itu bahayanya. Nah, boleh nih. Tapi bagus kalau ada demo produk. Kebetulan saya juga beberapa bulan lalu sempat pitching ya. Nggak modal slide. Modalnya adalah 1 gelas teh. Jadi kita ngopi. Sorry apa? 1 gelas teh. 1 gelas teh ngeteh bareng berdua. Jadi saya nggak tahu, saya ketemu orang, diundang. Kebetulan saya punya sesuatu lah karya gitu kan. Diundang orang pengen ngobrol gitu. Katanya pengen ngobrol. Ngobrol cerita lah kita kan. Karena ini passion saya ceritanya kan berapi-api tuh. Jadi wah ini Pak begini-begini. Kalau gini gimana? Oh begini. Dijawab terus gitu kan. Nah di akhir dia langsung ngajak salaman. Gimana? $1 juta. Saya taruh di situ. Kita nggak perlu slide, nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Nah itu fungsinya bahwa kita harus paham benar produk kita. Bahwa kita harus memahami ini. Bahwa kita harus menyiapkan elevator pitching yang bagus. Kebetulan 2 kali nih, yang satu kali yang terakhir yang saya ceritakan saya ngajarin orang. Dapat alhamdulillah $1,5 juta juga di Singapura pitching. Ilmunya ini. Gitu. Orangnya jangan bayangkan orangnya hebat nih yang pitching. Orangnya asli orang teknis. Nggak bisa ngomong. Diajari ini cukup untuk meyakinkan investor dari Rusia naruh $1,5 juta. Jadi jangan diremehkan ilmu yang kayaknya sekilas ini. Ini ilmu luar biasa. Makanya saya kemarin langsung diminta kita 3% ya. Jadi itu teman-teman. Jadi jangan terpaku oleh pakem-pakem harus slide, harus presentasi, harus apa. Yang dilihat investor apa sih? Diri Anda yang dilihat.